Sebagai tim tersukses di Belanda, Ajax Amsterdam memiliki total 36 gelar Eredivisie di lemari trofi mereka. Hal itu cukup membuktikan jika Ajax merupakan raja dari Eredivisie Belanda. Tak hanya di liga domestik, Ajax Amsterdam juga pernah meraih kesuksesan di kancah Eropa dengan meraih berbagai gelar seperti 4 trofi Liga Champions, 3 Piala Super Eropa hingga Piala UEFA. Selain dikenal sebagai tim tersukses di Belanda, Ajax Amsterdam juga dikenal sebagai pencetak pemain-pemain muda berbakat calon bintang sepak bola dunia yang kemudian diorbitkan ke tim utama sebelum dilepas ke klub lain. Namun sayangnya, Ajax Amsterdam yang dulu sangat berbeda dengan Ajax di musim ini. Saat ini, tim asal ibu kota itu tengah mengalami krisis dengan berada di posisi 16 klasemen Liga Belanda atau zona degradasi. Dari 6 pertandingan yang sudah dijalani, Ajax menelan 3 kali kekalahan, 2 imbang dan hanya sekali menang. Dengan 5 poin, mereka hanya unggul 2 angka dari Utrecht yang ada di dasar klasemen. Usut punya usut, tampaknya kebijakan regenerasi skuad yang buruk menjadi penyebab bapuknya performa Ajax di musim ini. Manajemen klub mudah tergiur untuk bisnis dan meraup keuntungan dengan penjualan pemain yang membuat prestasi klub terabaikan. Sejak pencapaian luar biasa pada 2019 ketika hampir mencapai final Liga Champions, mereka selalu melepas pemain terbaiknya di setiap jendela transfer. Pada musim 2019-2020, Ajax melepas Frenkie de Jong ke Barcelona dan Matthijs de Ligt ke Juventus. Pada musim 2020-2021, giliran para pemain seperti Hakim Ziyech, Donny van de Beek dan Serginho Dest yang dilepas ke klub baru. Dan pada musim 2021-2022, mereka kehilangan David Neres yang kini memperkuat Benfica. Puncaknya di musim 2022-2023, mereka kehilangan manajer Erik ten Hag plus Anthony dan Lisandro Martinez yang hengkang ke Manchester United. Disusul beberapa pemain top lain seperti Sebastian Haller dan Ryan Gravenberch. Kepergian para pemain kunci tanpa dibarengi dengan regenerasi yang seimbang tentu akan membuat performa tim berubah drastis. Namun sayangnya, Ajax belum menyadari itu. Pada musim panas tahun ini, mereka kembali melepas beberapa pilar lainnya yang tersisa seperti Mohamed Kudus, Jurrien Timber dan Edson Alvarez yang semuanya pindah ke Premier League. Tak heran jika Dusan Tadic yang sudah mencium degradasi pada kualitas skuad Ajax musim ini membuat sang kapten mengundurkan diri dan memilih hengkang ke klub lain. Kekecewaan Tadic pun terbukti benar. Ajax Amsterdam gagal menyeimbangkan kepergian pemain kunci dengan investasi sebagai pengganti dalam skuad yang membuat klub terancam gagal total di musim ini. Di pihak manajemen klub juga tengah mengalami perubahan besar. Setelah kepergian Erik ten Hag, Edwin van der Sar dan Mark Overmars justru mengundurkan diri dari posisinya masing-masing. Tercatat, sejak tahun 2021 lalu, pembelian pemain yang dilakukan Ajax memang kurang bagus. Saat itu, mereka hanya menghabiskan 332 miliar rupiah untuk membeli 3 pemain yang tidak memenuhi standar mereka. Pada tahun 2022, Ajax hampir mendapatkan 4 triliun rupiah dari penjualan dan sekitar setengahnya diinvestasikan kembali ke dalam skuad. Namun, kualitas investasi mereka juga dipertanyakan. Dengan pembelian termahal mereka Steven Bergwijn yang hanya pemain cadangan di Tottenham Hotspur. Pada tahun 2023 ini, mereka mendapatkan sekitar 2,7 triliun rupiah dari penjualan dan 1,9 triliun rupiah diinvestasikan pada pemain baru. Namun, kualitas pemain yang masuk sekali lagi tidak mampu menutup mereka yang menuju pintu keluar. Ajax Amsterdam kini babak belur setelah ditinggalkan Erik ten Hag dan pemain-pemain kunci mereka. Dari segi pelatih, Alfred Schreuder bahkan sudah dipecat sejak awal tahun ini. Sementara Maurice Stijn juga gagal meningkatkan skuad yang sekarang malah terpuruk di papan bawah klasemen. Kemunduran ini harus menjadi pelajaran besar bagi Ajax Amsterdam tentang bagaimana mempertahankan keseimbangan antara prestasi dan bisnis. Sekarang, mereka harus mencari cara untuk bangkit dari kemunduran ini dan kembali menjadi kekuatan dominan yang mereka kenal.